Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Dr. Adita Widara Putra SPD MPD selaku dosen mata kuliah Apresiasi Drama Indonesia serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan akan mempresentasikan mengenai drama sebagai karya sastra. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok penyaji terlebih dahulu. Yang pertama, Amalia Rahayu. Yang kedua, saya sendiri Alika Dulce Mulyani. Yang ketiga, Alwari Syawatoka. Yang keempat, Dila Amalia Putri. Yang kelima, Elsa Salsabila. Selanjutnya, Lydia Eka Pamela, Syahira Muhammad Sulaiman, Sri Raini, Sulis Tejo Padalia, Tiara Maidani Putri, Mula Maulida Nurjahan, dan juga Wanda Hamidah. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan susunan acara presentasi terlebih dahulu. Adapun susunannya adalah: yang pertama, pembukaan; yang kedua, penonton video; yang ketiga, penyampaian materi; yang keempat, brainstorming; yang kelima, sesi tanya jawab; dan yang keenam, penutup. Baik, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka presentasi kali ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke penyajian, kita akan menonton video terlebih dahulu. In the 11th and 12th centuries, most English commoners were illiterate. Since they had no way to learn the Bible, the clergy came up with an inventive solution. They created plays out of certain Bible stories, so even people who couldn't read could learn them. These were called mystery plays because they revealed the mystery of God's Word. And about the same time, the clergy also Baik, setelah penayangan video yang tadi, di sini saya akan sedikit menerjemahkan serta menyimpulkan bahwasanya pada abad ke-11 dan abad ke-12, sebagian besar penduduk Inggris itu sudah melek huruf atau sudah bisa membaca serta bisa mengenali apa yang ada di depannya. Nah, namun mereka itu belum mempelajari Alkitab, sehingga para rohaniawan menemukan solusi kreatif, yaitu mereka menciptakan drama dari cerita-cerita Alkitab agar orang-orang tersebut bisa mempelajarinya. Drama ini disebut sebagai mystery plays karena mengungkapkan sebagian firman Tuhan. Pada waktu yang hampir bersamaan, para rohaniawan juga mengembangkan drama tentang kisah-kisah para santo dan gereja. Alkitab di tangga katedral, tanggapan penonton tentunya sangat baik karena mereka yang tadinya tidak bisa membaca bisa mengerti tentang Alkitab tersebut. Sehingga pada abad ke-13, berbagai serikat pekerja diminta bertanggung jawab untuk memerankan bagian-bagian berbeda dari situs tersebut. Tugas-tugas tersebut dimaksudkan untuk mencerminkan profesi dari setiap serikat. Misalnya, serikat tukang kayu akan menampilkan kisah tentang bahtera Nabi Nuh. Tadi sudah ada di video. Lalu selanjutnya, serikat pembuat roti akan menampilkan perjamuan terakhir. Pada abad ke-14, bentuk baru dari drama disebut sebagai morality
fiksionalitas tersebut itu disajikan melalui dialog-dialog antar tokoh. Seperti itu. Selanjutnya, persamaan fiksi dan naskah drama. Di samping perbedaan ada juga persamaan fiksi dan naskah drama. Persamaannya itu adalah adanya terdapat alur dan peristiwa, rentetan peristiwa. Jadi di fiksi dan di naskah drama itu sama-sama terdapat alur dan rentetan peristiwa. Jika di fiksi peristiwa itu dipaparkan, sedangkan di naskah drama itu peristiwa itu tidak dipaparkan, melainkan muncul dengan sendirinya. Seperti itu. Selanjutnya, akibat kefiksionalitasan sebuah karya. Akibat kefiksionalitasan sebuah karya adalah dapat ditemukannya cerita rekaan. Artinya, penceritaan kembali sebuah peristiwa yang menggunakan konsep mereka-reka. Konsep mereka-reka ini berbeda dengan konsep mengada-ngada. Konsep mereka-reka itu bisa dibuktikan kebenarannya, sedangkan konsep mengada-ngada itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di buku Ini Drama di halaman 36. Selanjutnya, pengarang naskah drama itu bisa memodifikasi naskahnya. Karena pengembangan imajinasi di dalam naskah drama itu sangat penting. Mengapa? Karena untuk bisa menciptakan naskah drama yang berkualitas. Karena semakin jauh peristiwa dikembangkan dari kenyataan, maka semakin tinggi pula kefiksionalitasan naskah tersebut. Penilaian fiksionalitas itu tidak hanya didasarkan pada teknik penulisan, tetapi juga pada kreativitas pengarang dalam memodifikasi realitas. Namun tidak semua teks imajinasi ini bisa disebut fiksi. Mengapa? Karena harus ada pertanggungjawaban logika imajinatif yang relevan dengan kenyataan. Relevansi ini memastikan bahwa pembaca bisa memahami teks fiksionalitas tersebut. Jadi dengan relevansi ini kita bisa memastikan bahwa pembaca itu bisa memahami teks fiksionalitas, meskipun teks fiksionalitas itu penuh dengan tokoh dan peristiwa rekaan. Dengan demikian, meski di dunia teks fiksionalitas tampak baru, tetapi tetap ada keterkaitan logis dengan realitas yang sebenarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji. Selanjutnya kepada Syakira, kepada penyaji Jua, disilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep pengandaian. Melalui konsep pengandaian, pengarang dengan sadar mengubah peristiwa dan tokoh nyata menjadi peristiwa dan tokoh imajinatif. Pengarang juga harus mengumpulkan data-data dan fakta-fakta nyata dan juga data dan fakta imajinatif sehingga menghasilkan sesuatu yang dapat diterima akal sehat. Pengarang juga harus memiliki alasan dan bertanggung jawab atas relevansi keduanya sehingga seolah-olah nyata dan pernah terjadi. Kemudian drama sebagai teks fiksionalitas dikatakan sebagai penggambaran suatu kejadian yang jarang terjadi dan nasib seseorang yang tidak lazim. Di samping menampilkan peristiwa yang imajinatif, teks drama dikaitkan ataupun dihubungkan dengan pemahaman para pembaca melalui kehidupannya. Namun perlu diingat, tidak semua para pembaca dapat memahami apa yang ingin pengarang tampilkan. Selanjutnya adalah perbedaan fiksionalitas drama dan prosa. Di antara karya-karya sastra yang berfiksionalitas, drama dan prosa tentunya memiliki perbedaan yang signifikan. Fiksionalitas di dalam drama mengutamakan dialog antar tokohnya, sedangkan di dalam prosa tidak mengutamakan percakapan-percakapan antara tokohnya atau bahkan mengabaikannya. Hal ini terjadi karena dialog merupakan sarana primer untuk menyampaikan peristiwa kepada para
Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya adalah unsur pembangunan naskah drama. Kepada para penyaji, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan kami untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu unsur pembangun naskah drama. Berbicara mengenai unsur pembangun naskah drama, maka kita akan berbicara mengenai 4 pokok, yaitu pokok permasalahan, pengarang, media penyampaian, dan unsur atau elemen fiksional. Nah, dalam hal ini, drama yang dipandang sebagai salah satu genre atau jenis karya sastra memiliki keempat unsur pembangun karya sastra seperti yang tertera di salin. Nah, untuk itu mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pokok permasalahan. Nah, pokok permasalahan merupakan suatu ide yang paling dasar dalam penciptaan drama sebagai suatu karya sastra. Pokok permasalahan ini diserap oleh pengarang, lalu melalui perasaan, lalu dikirimkan ke otak, dan disaring kembali, lalu kemudian dituangkan menjadi sebuah karya sastra berupa drama. Yang artinya dalam pokok permasalahan ini tentu saja bisa tentang apa saja yang bisa menjadi ide cerita ataupun bisa juga berasal dari lingkungan hidup pengarang. Nah, contohnya bisa diambil dari pengalaman pengarang itu sendiri. Misalnya pengarang itu mau menulis sebuah naskah drama tentang kejadian G30 SPKI. Nah, atas dasar dia merupakan seorang yang mengalami atau menjadi saksi hidup pada kejadian tersebut, atau bisa jadi merupakan salah satu pelaku dari kejadian G30 SPKI itu. Nah, naskah tersebut tentu saja dapat dikatakan sebagai ide cerita naskah drama yang dapat diambil berdasarkan pengalaman sendiri. Lalu beda apabila pengarang menulis naskah drama melalui pengalamannya dalam membaca ataupun mendengarkan, maka hal tersebut bisa disebut sebagai ide cerita naskah yang berdasarkan pengalaman orang lain. Lalu selanjutnya narator atau pengarang. Nah, narator atau pengarang merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pemahaman ataupun pembuatan naskah drama secara utuh. Artinya, tidak mungkin naskah drama dapat diciptakan oleh sendirinya, otomatis harus ada penciptanya terlebih dahulu. Begitupun drama. Istilah narator hampir sama dengan konsep narator sebagai pencerita kembali. Artinya, dalam hal ini pengarang mempunyai posisi sebagai orang yang menceritakan kembali sebuah peristiwa yang telah dibaca ataupun didengarnya. Eksistensi atau keberadaan pengarang dalam kehidupan sehari-hari akan melahirkan sebuah ciri khas atau karakteristik yang terinkludasi dalam karyanya. Sekian, dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, media penyampai. Media penyampai adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa atau dapat dikatakan isi drama kepada pembaca. Melalui konsep istilah pembaca, maka dapat diketahui bahwa media utama yang digunakan dalam menyampaikan isi drama adalah bahasa. Pembahasan bahasa sebagai media utama penyampai isi drama dibatasi pada pemahaman bahasa tulis. Relevansinya adalah dengan pemahaman bahwa drama adalah sebuah karya sastra, pada dasarnya adalah sebuah karya tulis. Dalam hal ini, drama dibatasi pemahamannya pada dimensi sastra. Dengan adanya pemahaman media penyampai ini, maka kita akan dapat mengetahui bahwa bentuk nyata drama yang dipandang dalam perspektif sastra adalah drama yang berbentuk naskah atau tulisan
Walaupun demikian, dapat dikatakan bahwa unsur fiksional adalah pembangunan karya sastra berupa drama yang dapat disejajarkan kedudukannya dengan pokok permasalahan, subjek matter, pengarang atau narator, dan media penyampai. Maksud dari spesifik dalam hal ini ialah bahwa di dalam unsur fiksional akan dibahas lebih lanjut dan mendalam mengenai pokok permasalahan, pengarang, dan media penyampai yang mungkin dipecah kembali menjadi bagian-bagian khusus yang lebih spesifik. Misalnya, tema dan hakikat cerita yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan, bahasa dan gaya bahasa yang berkaitan erat dengan media penyampai, serta pandangan hidup pengarang serta biografinya yang pada dasarnya membahas tentang pengarang. Sebagai penulis naskah drama dan berkaitan dengan karakteristik atau ciri khas sebuah naskah drama, sebagai sebuah genre sastra, drama dibangun dan dibentuk oleh unsur-unsur sebagaimana terlihat dalam genre sastra lainnya, terutama genre fiksi. Secara umum, sebagaimana fiksi, terdapat unsur yang membentuk dan membangun dari dalam karya itu sendiri, yaitu intrinsik, dan unsur yang mempengaruhi penciptaan karya yang tentunya berasal dari luar, yaitu ekstrinsik. Dengan demikian, kapasitas drama sebagai karya sastra haruslah dipahami bahwa drama tidak hadir begitu saja. Sebagai karya kreatif, kemunculannya disebabkan oleh banyak hal, kreativitas, pengarang, dan relatif objektif. Sebagai unsur ekstrinsik, mempengaruhi penciptaan drama, sementara itu dari dalam karya itu sendiri cerita dibentuk oleh unsur-unsur penokohan, alur, latar, konflik-konflik, tema, dan amanat, serta aspek gaya bahasa yang ditemukan Suharyadi 2014 pada halaman 42. Sekian yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji. Selanjutnya itu terima kasih kepada penyaji yang telah menyampaikan materinya. Dilanjutkan kepada pematerian yang ketiga, yaitu unsur intrinsik, struktur fisik naskah drama. Kepada penyaji, disilakan. Baik, yang selanjutnya di sini kami akan membahas materi tentang unsur intrinsik struktur fisik naskah drama. Sebelumnya, babak dalam drama adalah bagian dari naskah drama yang merangkum semua peristiwa yang terjadi di satu tempat pada urutan waktu tertentu. Secara fisik, dalam naskah drama biasanya dituliskan oleh pengarang bahwa ini adalah babak pertama, babak kedua, babak ketiga, dan seterusnya. Tetapi, beberapa naskah drama dewasa ini juga tidak dicantumkan identitas babak secara tertulis. Langsung saja pada unsur intrinsik struktur fisik naskah drama yang pertama, yaitu prolog. Menurut Sumarjo, Jacob, dan Saini KM pada tahun 1988, halaman 137, prolog adalah bagian naskah drama yang ditulis pengarang pada bagian awal. Sedangkan menurut Asul Wiyanto, prolog adalah kata pengantar atau sinopsis dalam lakon drama yang berisi pengenalan tokoh, konflik, dan peristiwa yang akan terjadi. Pada dasarnya, prolog merupakan pengantar naskah yang dapat berisi beberapa keterangan
paus? Polonius berkata, ya, serupa benar dengan ikan paus. Hamlet berkata, kalau begitu, aku akan segera datang pada ibuku. Ke samping, mereka membuat aku gila, sebetah-betahku aku segera datang. Polonius berkata, hamba lapar itu. Dialog Hamlet merupakan dialog yang memang diperuntukkan kepada penonton. Hal tersebut diindikasikan dengan adanya pertunjukan pengarang ke samping sehingga diasumsikan bahwa tokoh lain yang berada dalam satu adegan tidak mendengar dialog tersebut. Sekian dari kami kembalikan kepada moderator. Next. Baik, terima kasih kepada para penyaji yang telah menyampaikan materinya. Dilanjutkan kepada pematerian yang keempat, yaitu unsur intrinsik, struktur isi naskah drama. Kepada penyaji, disilakan. Selanjutnya, unsur intrinsik struktur isi naskah drama. Yang pertama ada tema dan pembagian tema. Tema menurut Stanton dan Kenny adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Sedangkan menurut Hartoko dan Rahmanto mengemukakan pengertian tema secara rinci bahwa tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra, dalam hal ini naskah drama, dan yang terkandung di dalam teks sebagai struktur semantis dan menyangkut persamaan-persamaan atau perbedaan. Secara dikotomi, tema dapat digolongkan menjadi tema tradisional dan non-tradisional. Tema tradisional adalah tema yang merujuk hanya pada yang itu saja, dalam arti ia telah lama dipergunakan dan dapat ditemukan dalam berbagai cerita. Selanjutnya, tema non-tradisional. Tema non-tradisional adalah tema yang selalu mengangkat sesuatu secara tidak lazim. Tema juga dapat dibagi dilihat dari tingkat pengalaman jiwa. Tema adalah subjek, wacana, topik umum, atau masalah utama yang dituangkan ke dalam cerita. Berdasarkan tingkat pengalaman jiwa, tema dapat dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama, tema tingkat fisik. Tema naskah drama pada tingkat ini lebih berbicara mengenai aktivitas manusia secara fisik dibandingkan dengan kejiwaan. Aktivitas tokoh pada cerita yang menggunakan tema pada tingkatan ini telah mementingkan aspek mobilitas fisik dibanding konflik kejiwaan. Yang kedua, tema tingkat organik. Manusia sebagai protoplas. Tema pada tingkat ini lebih banyak menyangkut dan atau mempersoalkan masalah seksualitas atau suatu aktivitas yang hanya dapat dilakukan makhluk hidup. Yang ketiga, tema tingkat sosial. Tema tingkat sosial, manusia sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat yang merupakan tempat aksi interaksinya manusia dengan sesama dan lingkungan alam, yang mengandung banyak permasalahan, konflik, dan lain-lain yang menjadi objek pencanaan tema. Yang keempat, tema tingkat egoik. Manusia sebagai individu. Manusia sebagai makhluk individu yang senantiasa menuntut pengakuan atas haknya sebagai makhluk individu. Yang kelima, tema tingkat divin. Manusia sebagai makhluk tingkat tinggi yang belum tentu setiap manusia mengalami atau mencapainya. Naskah-naskah yang bersifat kontemplatif atau merupakan naskah-naskah yang mengangkat tentang ini. Yang kedua, cerita, peristiwa, alur, dan plot. Abram tahun 1981 mengemukakan pengertian cerita sebagai sebuah urutan kejadian yang sederhana dalam urutan waktu. Selanjutnya, Kenny tahun 1966 mengartikan cerita sebagai peristiwa yang terjadi berdasarkan urutan waktu yang disajikan dalam sebuah karya fiksi. Selanjutnya, peristiwa merupakan gagasan yang berwujud lakuan, gerah yang dalam sebuah cerita dapat berwujud deskripsi lakuan, gerah atau aktivitas yang lain. Hal ini senada dengan Todorov tahun 2015 jika tokoh dipandang sebagai nomina, sifatnya
awal sampai akhir cerita, atau dengan kata lain, tokoh ini adalah tokoh yang tidak mengalami suatu perubahan pada wataknya. Yang kelima, tokoh berkembang. Tokoh berkembang adalah tokoh-tokoh yang mengalami perkembangan watak selama pertunjukan. Berdasarkan sifat atau kedudukannya, peran tokoh dalam drama dibagi atas tokoh protagonis, antagonis, detragonis, ritagonis, foil, dan utility. Tokoh protagonis adalah tokoh yang pertama-tama berprakarsa dan dengan demikian berperan sebagai penggerak cerita. Kemudian tokoh antagonis adalah tokoh yang berperan menghalangi usaha tokoh protagonis dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, tokoh protagonis ini merupakan masalah bagi tokoh protagonis. Selanjutnya, tokoh deprotagonis yaitu tokoh lain yang berada di pihak protagonis. Selanjutnya, tokoh foil yakni tokoh lain yang berada di pihak antagonis. Dan yang terakhir, tokoh tritagonis yakni tokoh yang dipercaya berada di pihak protagonis dan antagonis. Sekian materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu dari unsur intrinsik, ada struktur dramatik. Struktur dramatik adalah suatu struktur yang diciptakan oleh Aristoteles, yaitu salah seorang filsuf yang berasal dari Yunani, yang terdiri dari eksposisi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan juga konklusi. Yang pertama ada eksposisi, merupakan bagian awal atau pembukaan dalam naskah suatu drama. Sesuai dengan kedudukannya, eksposisi ini berfungsi sebagai pembukaan atau awal yang memberikan penjelasan atau keterangan berbagai hal dalam memahami peristiwa-peristiwa berikutnya dalam cerita. Selanjutnya ada komplikasi atau penggawatan, yaitu lanjutan dari eksposisi dan juga peningkatan dari eksposisi tersebut. Di dalam bagian komplikasi ini, salah seorang tokoh cerita mulai mengambil prakarsa untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi hasil dari prakarsa itu belum pasti. Nah, dengan demikian timbullah kegawatan. Untuk yang ketiga, setelah adanya komplikasi, klimaks pun akan muncul. Klimaks adalah keadaan yang menggambarkan pihak-pihak yang berlawanan ataupun bertentangan berhadapan untuk melakukan perhitungan terakhir yang menentukan. Nah, di dalam bentrokan itu nasib para tokoh ditentukan. Selanjutnya, setelah adanya klimaks, ada resolusi. Resolusi akan muncul, yang mana resolusi ini merupakan gambaran yang menggambarkan bahwa masalah yang ditimbulkan oleh para tokoh ini dalam tokoh cerita dalam naskah drama ini mulai terpecahkan atau sudah terpecahkan. Selanjutnya, setelah adanya klimaks, yaitu bagian terakhir dari struktur drama, adanya konklusi. Konklusi ini adalah bagian di mana tokoh-tokoh ceritanya itu sudah pasti, yang artinya pada bagian ini nasib akhir dari para tokoh itu sudah ditentukan atau telah pasti keadaannya. Bagaimana keadaan para tokoh di akhir cerita merupakan akhir dari cerita dalam naskah drama. Materi selanjutnya yaitu bahasa. Dari semua unsur drama yang sangat penting yaitu bahasa. Menurut Sumarjo, Jacob dan Saini KM 1988 halaman 145 menyatakan bahwa bahasa juga berperan menciptakan suasana terpenting dalam cerita. Bahasa pun sangat hubungannya dengan tokoh. Di samping oleh perbuatannya, watak tokoh cerita dilukiskan melalui apa yang dikatakannya atau apa yang dikatakan oleh tokoh lain tentang dia, sehingga bahasa berperan dalam mengungkapkan buah pikiran pengarang. Pengarang tidak perlu menjabarkan bagaimana karakter tokoh, melainkan cukup menggunakan gaya bahasa tertentu dalam dialog tokoh. Lebih lanjut, Sumarjo, Jacob, dan Saini KM menyatakan bahwa bahasa juga menjelaskan latar belakang dan suasana cerita. Melalui bahasa yang diucapkan oleh para tokoh cerita atau petunjuk pengarang, kita mengetahui tentang tempat, waktu, atau zaman dan keadaan di mana cerita itu terjadi. Selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi adalah unsur yang menentukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap percakapan atau dialog yang diucapkan oleh tokoh cerita, khususnya tokoh utama atau protagonis. Sumarjo, Jacob, dan Saini artinya jika
jika ingin memahami, menghayati, dan menikmati karya sastra drama, setidaknya berusaha secepat mungkin untuk menangkap motivasi utama dalam karya itu. Seperti contoh, wahai, wahai, dengarlah engkau dua orang tua yang selalu berdegan-degan dan bercinta, sementara siang dan malam berkejaran 2 abad lamanya. Wahai, wahai, dengarlah, aku memanggilmu, datanglah berdua bagai 2 ekor burung dara. Akan kukirimkan kereta kencana untuk menyambut engkau berdua. Bila bulan telah luput dari mata angin, musim gugur menempari pepohonan dan daun-daunnya merebah berpusingan. Wahai, wahai, di tengah malam di hari ini akan kukirimkan kereta kencana untuk menyambut engkau berdua. Kereta kencana 10 kuda 1 warna. Pada prolog naskah tersebut diungkapkan bahwa akan datang sebuah kereta kencana yang akan menjemput 2 orang, yakni kakek dan nenek. Prolog tersebut bisa dianggap mewakili motivasi yang menjadi benang merah dalam naskah ini. Selanjutnya yaitu pesan amanat pengarang. Amanat yaitu pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca atau penonton melalui karyanya. Amanat yang hendak disampaikan pengarang melalui drama harus ditentukan atau dicari sendiri oleh pembaca. Amanat yang dimaknai sebagai sesuatu yang ingin disampaikan pengarang, yang ingin ditanamkan secara langsung maupun tidak langsung ke dalam pikiran pembacanya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para penyaji yang telah menyampaikan materinya. Dilanjutkan kepada pematerian yang terakhir yaitu materi 5, unsur ekstrinsik naskah drama. Kepada penyaji, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi tentang unsur ekstrinsik naskah drama. Dalam unsur ekstrinsik naskah drama itu terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah keadaan subjektivitas individu atau biografi pengarang. Dalam biografi itu ya, mengenai riwayat hidup pengarang dan biografi tentang pendidikan pengarang. Riwayat hidup bahkan sampai statusnya. Yang kedua adalah keadaan psikologis pengarang. Setiap pengarang memiliki latar belakang atau riwayat hidup yang berbeda-beda, mulai dari lingkungan dia tumbuh, orang tua, pendidikan, lingkup pertemanan, hingga kepercayaan. Hal inilah yang bisa mempengaruhi sebuah karya yang diciptakannya. Setiap pengarang pasti punya nuansa sendiri dalam menciptakan karya mereka. Yang ketiga, keadaan lingkungan pengarang. Situasi yang sedang terjadi atau berkembang di tengah masyarakat seperti ideologi, budaya, politik, sikap sosial, dan kondisi perekonomian masyarakat tertentu. Latar budaya masyarakat dapat muncul dalam cerita, bisa dalam bentuk setting atau latar, maupun muncul dalam bentuk dialog antar tokoh dan pada narasi penulis. Dan yang terakhir adalah latar budaya pengarang. Latar belakang budaya pengarang dalam drama adalah keadaan sosial, budaya atau lingkungan pengarang yang memengaruhi dan menginspirasi pengarang dalam membuat naskah drama. Pengarang akan melihat isu-isu yang terjadi dalam masyarakat untuk menarik perhatian penonton. Sekian pemaparan materi tentang unsur ekstrinsik naskah drama. Saya kembalikan kepada moderator. 1, 2, 3. Baik, pematerian terakhir telah selesai. Kita lanjutkan kepada acara yang selanjutnya yaitu kepada sesi brainstorming yang akan dipandu oleh Alma Mahathir. Kepadanya, silakan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat brainstorming kali ini. Di sini juga saya mengucapkan terima kasih kepada para penyaji yang telah memaparkan materi dengan baik serta teman-teman
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya saksi dengan digit nomor MPM terakhir nomor 2. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada penyaji yang menyampaikan materinya mengenai drama Pekan Desa. Dan juga mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk memberikan pandangan mengenai emosi, bagaimana cara kita melihat hasil drama, apakah sebagai sastra atau sebagai teater. Di sini saya berpandangan bahwa naskah drama merupakan sastra, tidak sebagai teater. Mengapa? Naskah drama sebagai sastra karena naskah drama itu berbentuknya tertulis yang memiliki nilai literter. Ini diambil dalam berbagai literatur, di mana drama dikategorikan naskah drama dikategorikan sebagai puisi dan prosa sebagai salah satu bentuk sastra. Naskah drama menyampaikan gagasan dan emosi melalui dialog dan struktur naratif yang khas dan seringkali mengandung makna mendalam yang dapat dipentaskan oleh pembaca. Sedangkan kenapa naskah drama tidak termasuk teater? Jika naskah drama bisa disebut teater apabila blueprint tersebut dipentaskan, maka itu disebut teater atau disebut pertunjukan teater. Seperti itu. Terima kasih. Baik, tadi ada lagi yang mana yang mengajukan tangan? Silakan, saudara Dian. Wabarakatuh. diubah menjadi pengalaman visual dan emosional yang dapat dirasakan langsung. Baik, itu pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Teman-teman, sebuah pendapat yang luar biasa ya dari teman-teman semua, dan yang membuat saya dan menarik perhatian saya karena pendapat dari saudara Putri dan saudara Dian ini berbeda ya teman-teman, di mana saudara Putri memilih sebagai sastra dan saudara Dian memilih sebagai teater. Dan sekarang saya akan membahasnya. Kita akan membahas secara satu persatu ya teman-teman. Pertama, drama sebagai naskah drama sebagai sastra dari berbagai literatur seperti Queen of Literature Dictionary, kalau seperti The Princeton Encyclopedia of Poetry or Prose, atau buku-buku lainnya seperti buku yang memang dibahas ini oleh dosen kami, dosen kita semua, di mana-mana pasti menyebutkan bahwasanya naskah drama ini pasti termasuk ke dalam karya sastra. Dan saya juga pribadi sebagai jurusan pendidikan bahasa Indonesia, tentunya dengan teman-teman semua pasti memiliki pemikiran yang sama bahwasanya naskah drama ini pasti termasuk ke dalam karya sastra. Lantas, apakah teman-teman tahu mengapa naskah drama masuk ke dalam karya sastra? Teman-teman ada yang berpendapat terlebih dahulu? Oke, jika tidak, saya langsung jelaskan saja. Karena setelah saya lihat kira-kira, naskah drama ini ternyata seperti dewa teman-teman. Jadi dewa dari sastra ini adalah kata-kata. Mengapa dewanya kata-kata? Karena di sini
pribadi. Nah, teman-teman, ketika kita tadi sudah membahas niat dalam brainstorming pertama, kita bisa melihat ya bahwa kedua premis ini terlihat sangat berlawanan. Tetapi teman-teman pasti pernah mendengar nih, ada dari Hasan WPS yang berbicara naskah yang baik secara bacaan itu belum tentu baik secara pertunjukan, begitu pun sebaliknya. Jadi ketika teman-teman melihat pertunjukan yang sangat baik, yang sangat bagus, belum tentu itu naskahnya baik secara bacaan. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa sastra dan teater ini merupakan satu irisan yang memang intim karena adanya apa? Keduanya mempunyai naskah drama. Maka dari itu, karena mereka itu intim dan memang memiliki naskah drama, ya tapi mereka ini berlawanan karena mereka berdua memiliki insan yang berbeda. Lalu kita coba pertanyaan selanjutnya. Baik, hal yang pertanyaan ini, menurut teman-teman, jika naskah drama adalah blueprint sebuah pertunjukan, apakah skenario film adalah blueprint dari sebuah karya film? Baik teman-teman, apakah ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu? Silakan untuk kacamata aja. Baik, jika teman-teman bingung, coba kita next ke slide selanjutnya. Di sini saya akan
akhirnya dia itu termenung, Fadil ini termenung. Lalu dia itu memikirkan perjuangannya, kenapa ya saya seperti itu, dan dia melihat ke arah estragon. Di situ juga dia berkata, so there you are, aku isi lagi seperti itu teman-teman. Dan di sini estragon menjawab, apakah aku? Jadi intinya kita bisa melihat bahwa estragon ini sudah kesulitan ya teman-teman. Dia orangnya cepat menyerah. Lalu di sini selanjutnya ternyata mempunyai apa ya, seperti orang yang sama seperti estragon. Dan dia berkata, oh sepanjang hidupku saya sudah berusaha, tapi kok saya tidak berpikir logis sih seperti itu teman-teman. Nah baik teman-teman, menurut teman-teman sekarang gambar 2 ini kan masih gampang ya. Menurut teman-teman ini di gambar 2 ini apakah naskah ini bisa dinikmati oleh halayak umum? Bisa atau tidak? Bisa. Kenapa bisa? Skenario film atau naskah drama ini tidak bisa dibaca atau dinikmati oleh halayak umum. Lalu kenapa? Jawabannya kenapa? Kalau gambar satu kan sudah jelas ya teman-teman, ini hanya orang-orang tertentu yang mengerti. Mereka tidak akan mengerti buat apa saya membaca pengaturan kamera seperti ini, kan tidak tahu. Padahal ini hanya berisikan apa yang harus dia lakukan, lalu teks dialog seperti apa. Tapi kenapa dia tidak masuk? Jawabannya karena saya juga di sini melihat terminologi dari Stanislavski, di mana menurut dia, ketika penonton datang ke panggung teater kalian sedang menonton pertunjukan drama nih, yang kalian nikmati itu subteksnya atau teksnya? Subteksnya atau teksnya yang kalian nikmati? Subteksnya. Jadi teman-teman subteks itu jadi pertunjukannya. Kalau teksnya ini, ya sekarang saya tanya juga, kalian menikmati ini gitu. Kalau menurut saya lebih menikmati pertunjukannya gitu kan teman-teman. Nah seperti itu. Lain halnya juga dengan di gambar 1. Ketika kalian pergi ke bioskop, pastinya kalian lebih menikmati subteksnya kan, bukan teksnya. Jadi untuk apa juga kalian mempunyai keseruan tersendiri gitu dalam membaca hal-hal ini. Maka dari itu, coba dilanjut ke slide selanjutnya. Maka dari itu dapat kita simpulkan ya teman-teman di sini, mungkin teman-teman juga sering mendengar bahwasanya sebuah naskah drama masih belum selesai sebagai naskah drama bila belum dipentaskan. Baik teman-teman, sepertinya hanya cukup sekian juga ya teman-teman untuk sesi brainstorming kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semua bagi yang belum tahu gitu sebelumnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Alma yang telah menyampaikan brainstorming-nya. Dilanjutkan kepada sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, disilakan angkat tangannya. 3 orang saja. Cepat tulis lagi 3 orang cepat. 1, 2, 3. Putri.
bersama saya bertanya, dan pertanyaan saya adalah mengapa drama sebagai karya sastra berbeda dalam penyajiannya dibandingkan bentuk sastra lain seperti novel atau puisi dalam hal penyampaian emosi dan tema. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Dian yang telah memberikan pertanyaan. Kepada para penyaji, jika memang sudah ada jawabannya, disilakan untuk maju ke depan. Sudah ada, silakan ke depan. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Bu Ria. Pertanyaannya itu, apa hubungan antara drama dengan konsep realita lintas dan fantasi, dan bagaimana drama menggunakan kedua konsep tersebut untuk menciptakan karya sastra yang kompleks? Jawabannya, kedua hal tersebut saling berhubungan, seperti yang tadi telah saya sampaikan, karena pengarang harus memiliki data realistis dan juga data-data fantasi untuk menjadikan sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat. Hal tersebut menjadi tanggung jawab peserta penulis karena harus memiliki alasan untuk merealisasikan keduanya, seolah-olah nyata dan pernah terjadi. Baik, isi pendapat Anda. Tadi kan apa hubungan antara drama dengan konsep realitas dan juga fantasi, bagaimana drama menggunakan kedua konsep tersebut untuk menciptakan karya sastra yang kompleks. Tadi kan sempat disebutkan yang dalam penelitian bahwasanya dalam menciptakan suatu naskah drama tidak mungkin hanya sekedar realitas saja itu yang dibangun, tetapi pasti juga ada unsur imajinasi. Dan tadi juga ketika teman-teman tadi bilang, justru dalam naskah drama itu yang lebih ditingkatkan itu unsur imajinasi dibanding dengan realitasnya. Karena apa? Dalam fantasi itu akan membuat suatu metafora itu, misalnya dari psikologis si aktornya itu tuh akan membuat suatu metafora tertentu. Lalu kenapa ada realitas? Biasanya kalau teman-teman melihat ada naskah drama yang membahas tentang politik, lalu membahas tentang apapun itu ya teman-teman, nah itu adalah bagian dari realitas itu. Lalu kenapa keduanya harus digabungkan? Supaya dalam naskah drama itu tidak ada imajinasi saja gitu yang dibangun, tetapi ketika teman-teman melihat pertunjukannya, wah ada yang masuk akal nih. Jadi seperti ini teman-teman, pasti teman-teman juga berpikir bahwasanya ketika teman-teman menonton atau misalnya itu terlihat ambigu, teman-teman pasti merasa apa sih gitu kan, bosan dan juga ini gak jelas sekali ya teman-teman. Nah makanya itu mengapa naskah drama harus digabungkan antara realita dan fantasi. Selain memang harus membangun imajinasinya agar aktornya lebih hidup ya teman-teman, dan pertunjukannya jadi lebih hidup, unsur realita juga harus dibangun agar masuk akal. Seperti itu. Baik, jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, boleh langsung menambahkan. Jika tidak ada, kita mengalihkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjawab pertanyaannya. Dilanjutkan kepada penyaji yang akan menjawab pertanyaan dari saudara Dian. Silakan. Baik, sebelumnya mohon maaf, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Dian terlebih dahulu. Untuk pertanyaannya, mengapa drama sebagai karya sastra berbeda dalam penyajiannya dibandingkan bentuk sastra lain seperti novel atau puisi dalam hal penyampaian emosi dan tema? Apakah betul? Jadi, menurut kelompok kami, karena dalam penyampaian drama ini emosi dibatasi dan juga diarahkan sesuai dengan latar belakang dalam drama juga harus bereksplorasi sesuai imajinasi pengarang. Kemudian kewatakan menjadi hal yang harus spesifik karena sesuai dengan keprimeran unsur drama. Nah, karya lainnya kita tidak membahas emosi ataupun tema, hanya di situ saja. Jadi dalam proses tidak memiliki batasan untuk menyampaikan hal tersebut. Saya akan menambahkan jawaban dari sisi lain, yaitu beberapa poin penting. Yang pertama, interaksi langsung. Drama disajikan melalui dialog dan aksi panggung, memimpikan penonton untuk merasakan emosi secara langsung melalui ekspresi aktor dan interaksi antar karakter. Ini menciptakan pengalaman yang lebih intens dibandingkan membaca teks. Yang kedua, visual.
berbagai bentuk seni, yaitu teater, musik, dan tari yang menjadi dimensi tambahan dalam penyampaian tema. Ini tidak terjadi dalam tampil kompetisi yang lebih terfokus pada kata-kata. Melalui cara-cara ini, drama mampu menyampaikan emosi dan tema dengan cara yang unik dan mendalam. Mungkin seperti itu. Jika ada teman-teman yang ingin menguatkan, silakan. Jadi dari pertanyaannya, mengapa drama sebagai karya sastra berbeda dalam penelitian dibandingkan dengan sastra yang lainnya? Karena menurut saya pribadi, dalam penelitian drama kita perlu adanya pengenalan terhadap naskah dan peran yang akan kita bawakan. Selain itu, kita juga dituntut untuk sadar dan dapat membedakan mana peran yang kita mainkan dan mana diri kita sendiri agar itu dapat berhasil dan tersampaikan kepada penonton. Terima kasih. Teman-teman, jika ada yang ingin bertanya lagi, jika tidak, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada PID yang telah memberikan jawabannya. Dilanjutkan kepada rekan saya yang ingin menjawab pertanyaan dari Nurul. Silakan. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Nurul Kamila, yang mana pertanyaannya ini seberapa besar pengaruh keadaan lingkungan pengarang terhadap faktor sosiologis dalam penulisan naskah drama. Jadi keadaan lingkungan pengarang itu memiliki pengaruh besar terhadap faktor fisiologis dalam penulisan naskah drama. Mengapa? Karena pengarang juga tumbuh di lingkungan seperti sosial, budaya, dan ekonominya itu yang sangat mempengaruhi terhadap penulisannya. Jadi pengarang tersebut kan tumbuhnya di lingkungan sosial, terus budaya, kan pasti ada yang di lingkungannya di situ. Nah, itu tuh sangat berpengaruh sekali terhadap penulisan naskah dramanya, karena mempengaruhi terhadap pandangan, tema, dan karakter dalam karya sastra atau dalam penulisan karya sastra. Izin menambahkan juga, karena pada dasarnya lingkungan pengarang termasuk pada aspek-aspek seperti budaya lokal,